firman Tuhan lebih luas memberkati orang lain juga. Puji Tuhan, sudah diperkenalkan, nama saya Dewi Kurangan, kami dari keluarga Prasetyo Kurangan, nanti suami akan lebih memberi perkenalan ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan yang saya beri judul Roh Sentimen. Dalam istilah sehari-hari anak muda bilang ada kata yang viral atau ada kata yang terkenal dalam lingkungan anak muda, yaitu baper bawa perasaan. Nah, ternyata firman Tuhan juga dalam Alkitab membagikan sebuah situasi dalam kehidupan manusia yang sehari-hari bisa datang dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana firman Tuhan ingin mengingatkan bagi kita tentang roh sentimen itu. Dan beberapa hari ini Bapak Ibu, saya kemudian diteguhkan ya, karena biasanya kalau pelayanan itu saya harus bergumul untuk tema saja, saya harus bergumul, dan akhirnya Tuhan bawa kepada renungan yang akan saya bagikan pada saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan bahwa sentimen itu adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada perasaan yang berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Ingat, perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Amin. Jadi semuanya harus terkontrol, termasuk juga dengan pendapat dan pandangan kita yang tertuang dalam perasaan kita, karena itu bertentangan dengan pertimbangan pikiran. Yang kedua, sentimen itu adalah emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan. Tadi tentang perasaan yang berlebihan, kemudian emosi yang berlebihan. Yang ketiga adalah reaksi yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, ternyata kata sifat dari sentimen itu adalah iri hati, tidak senang, dan dendam. Nah, saya, Bapak Ibu, belajar tentang hal ini dari seorang raja Israel yang pertama, Raja Saul. Kenapa dia ditolak oleh Tuhan sebagai raja? Ingat, siapapun kita sudah diurapi sebagai anak Allah, tetapi kita pun tidak luput akan penolakan Allah. Mari kita kemudian melihat raja ini punya indikasi bahwa dia adalah seorang yang sentimen. Raja Saul punya sentimen terhadap manusia dan juga sentimen terhadap Allah. Artinya apa? Perasaan yang berlebihan, emosi yang berlebihan, kemudian apa? Ada sebuah tindakan yang tidak menguntungkan berdasarkan orang lain atau alasannya kepada Tuhan. Mari kita kemudian lihat yang pertama dalam 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 kita akan dapat, Bapak Ibu, di dalam ayat 8, Lembaga Alkitab mencatat
Judulnya adalah Ketidaksetaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang, ayat 8, 1 Samuel 13. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ada sebuah situasi atau kondisi yang mana bangsa Israel menghadapi Filistin. Dan biasanya sebelum mereka berperang, mereka itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan karena Saul itu orang yang punya perasaan yang sentimen, sehingga dia memutuskan untuk mempersembahkan korban karena dia pikir bahwa Samuel tidak datang-datang. Dia melihat reaksi dari rakyat yang terserak-serak itu meninggalkan dia, sehingga dia mengambil kesimpulan kalau Samuel tidak datang, baiklah saya yang akan melakukan itu, karena dia punya perasaan terhadap bangsa Israel yang dia pimpin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ayat 11 dikatakan, tetapi kata Samuel, jadi ketika selesai dia mempersembahkan korban yang harusnya dilakukan para imam, Samuel datang dan menegur dia. Ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12, ini intinya. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Perasaan atau pikirannya sendiri sehingga dia melakukan sesuatu. Saul berpikir walaupun tindakannya salah, dia bisa mengambil hati Allah. Hati-hati jemaat Tuhan, hati-hati, karena apa yang terjadi dalam ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Bodoh. Jangan kemudian Tuhan datang dalam kehidupan saya dan saudara dan Tuhan bilang perbuatanmu bodoh. Ya, Bapak Ibu, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kemudian selanjutnya, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang baik yang kita lakukan ternyata bukan hal yang menentukan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Baik tetapi tidak berkenan itu percuma. Kita akan dikatakan bodoh. Dan kemudian kita lihat kembali pribadi dari Saul. Tadi ketika dia mempersembahkan korban di dalam 1 Samuel 15, kita maju lagi. Saat dia tidak menumpas semua musuh yang harusnya ditumpas olehnya. Maaf, saya minta tisu. Nah, dalam 1 Samuel 15 ayat 6, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah. Berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kau lenyapkan. Jangan kau lenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel
ketika mereka pergi ke Mesir, kita lihat sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh orang Keni, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita melihat dalam Hakim-Hakim 1 ayat 16, di situ dikatakan Hakim-Hakim 1 ayat 16, keturunan Hobab orang Keni maju bersama-sama dengan Bani Yehuda. Jadi ternyata ada peran dari orang Keni, sehingga itu diingat oleh Saul. Makanya ketika disuruh untuk menumpas, dia memisahkan orang Keni, dia meluputkan orang Keni. Sebenarnya Bapak Ibu, ada hal lain ketika raja di tempat itu, Raja Amalek itu tidak juga dibunuh oleh dia. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin lebih lagi kita untuk mengerti bahwa kalau Tuhan menghendaki, segala sesuatu itu berarti tanpa kecuali. Tindakan dari Saul itu baik, dia mengingat atau dia memperhitungkan persahabatan dengan orang Keni. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang mereka tunjukkan kepada bangsa Israel di padang gurun diingat dengan penuh rasa terima kasih oleh Saul. Tetapi itu menjadi hal yang salah. Nah, ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Disuruh tumpas semua yang ada di sana, termasuk ternak, hewan, semuanya ditumpas. Tetapi mereka memilih dengan alasan yang baik-baik ini dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 22, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 15, apa jawab Samuel? Perhatikan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Kita melakukan apa yang berkenan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, itu yang lebih baik daripada kita seolah-olah melakukan hal yang baik yang bukan bagian kita, bukan yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ayat 23 di sana dikatakan, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Ternyata dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban persembahan. Dengar-dengaran itu berarti engkau mempersembahkan pikiranmu, tanggapanmu, perasaanmu, takluk dalam perintah Tuhan. Bukan sesuatu yang dilakukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi lebih dahulu engkau kerjakan, mengorbankan apa? Perasaanmu untuk tetap taat. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketaatan itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau jam ibadah kita taat beribadah, kalau ada tugas-tugas pelayanan kita taat dalam tugas-tugas pelayanan kita, daripada kita mempersembahkan korban dalam pengertian jasmani. Ada sebagian anak-anak Tuhan yang menganggap saya di rumah saja
sekian. Kalau kita datang sendiri, kita mau kasih begini, berarti kita tinggal di rumah saja, uang transportasi kita lebihkan tip dari rumah. Tuhan bilang apa? Bodoh. Engkau akan melihat penolakan Allah terhadapmu sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita pikir baik itu belum tentu berkenan. Sebaliknya, semua yang berkenan kepada Tuhan itu adalah hal yang baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Roh sentimen itu terus merasuk Saul. Pikiran, perasaan, tindakan yang berlebih-lebihan berdasarkan pikiran dan pertimbangannya sendiri. Itu yang salah. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu cepat atau terburu-buru melakukan sesuatu, padahal itu bukan saat yang tepat. Seperti halnya kita berdoa kepada Tuhan, kita mau paksakan Tuhan untuk mendengarkan doa saya dan saudara, tetapi Tuhan bilang, tunggu waktuku. Aku bisa memberkati engkau apa yang engkau minta. Engkau akan mendapatkan hal yang baik dari itu. Tetapi ketika engkau taat untuk menaklukkan perasaanmu, untuk menaklukkan keinginanmu, untuk menaklukkan pikiranmu, di bawah proses Tuhan melewati waktu, Tuhan akan berikan bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik, karena Dia tahu yang terbaik. Amin. Kita kadang-kadang tidak sabar seperti Saul, tidak sabar menunggu jawaban dan pertolongan Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan.